Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Baik, hari ini anak soleh dan soleha melanjutkan pelajaran kita yang kemarin ya. Setelah kalian belajar mengubah berbagai bentuk pecahan, nah hari ini kalian belajar tentang mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Kalau mengurutkan berarti ada dua ya, dari yang terbesar bisa juga dari yang terkecil gitu caranya. Nah, di buku kalian di halaman 48 di situ sudah ada contoh. Ini 0,4 ini desimal. Ini 1,5 ini adalah campuran. 25% persen. 4/5 bentuk pecahan biasa. 1,75 adalah bentuk desimal. Jadi harus kenal dulu nih ini bentuk pecahan apa sih kayak gitu ya. Nah, untuk mengurutkan pecahan ini harus disamakan dulu. Misalnya nih disamakannya jadi apa? Misalnya cara yang pertama ini disamakannya jadi desimal semua. Kemudian cara yang kedua itu disamakannya menjadi persen semua. Nah, Pak Henry merekomendasikan kalian menggunakan cara yang kedua, yaitu diubah semuanya menjadi persen. Karena kalau diubah jadi persen itu semuanya jadi mudah, jadi gampang gitu ya. Oke, gini Bapak ajarin contoh yang pertama itu soalnya contoh yang ini ya. Soalnya urutkan pecahan berikut dari yang terbesar. Dia mintanya nanti dari yang terbesar ya. 0,4, kemudian 1/2, terus 25%, kemudian 4/5, kemudian 1,75. Oke, itu 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Oke, sekarang bisa kita mulai. Seperti ini penjelasannya. Perhatikan baik-baik penjelasan Pak Henry ya. Nah, Pak Henry merekomendasikan kalian menggunakan cara kedua, yaitu mengubah menjadi persen gitu ya. Persen itu lebih gampang karena persen itu artinya adalah per 100. Jadi semuanya jadi mudah. Oke, 0,4 dulu kita mulai jadi persen ya. Untuk mengubahnya jadi persen, 0,4 kita ubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa. Nilainya adalah 4/10 gitu ya. Nah, sekarang untuk mengubah ke persen kita kalikan dengan 100%. Gampang kan? Ini sudah kemarin Bapak ajarin. Sekarang bisa dibagi dulu. 100 bagi 10 berapa? 10 gitu ya. Baru 4 dikali 10. Hasilnya adalah 40%. Nah, kemudian ini sudah dapat nih 0,4 setara dengan 40%. Yang belum kita ubah 1/2. Nah, semuanya ubah dulu jadi bentuk pecahan biasa. Berapa ya nilainya? Masih ingat caranya kan? 1 kali 2, 2. Dikali dulu baru ditambah. 2 ditambah 1 jadinya 3/2. Dikalikan dengan 100%. Nah, sekarang kita bagi dulu. 100 dibagi 2 berapa hasilnya? 50. Baru 3 dikali 50. Hasilnya adalah 150%. Jadi 1/2 itu setara dengan 150%. Kemudian yang ketiga 25%. Ini tidak perlu dirubah karena dia sudah bentuknya persen. Jadi nggak perlu repot-repot lagi. Gampang banget kan? 4/5. Nah, untuk 4/5 dia sudah berbentuk pecahan biasa. Jadi kita tinggal ubah aja menjadi persen. Caranya seperti apa? 4/5 kita kalikan dengan 100%. Sama caranya kayak tadi. 100 dibagi 5. Berapakah 100 bagi 5? 20. Gampang caranya. 10 bagi 5, 2. Baru tambahin nolnya. Gitu ya. Sekarang 4 kali 20. 4 kali 2, 8 tambah 0 jadinya 80%.
Jadi 4/5 setara dengan 80%. Sekarang yang terakhir 1,75. Nah, ini kita ubah dulu jadi bentuk pecahan biasa. Berapa nilainya? Kan sudah Bapak ajarin yang tadi yang materi sebelumnya. Berapa ya? 175 per berapa sekarang? Per 100. Kenapa per 100? Di belakang koma ada dua angka, nolnya juga 2. Kalau di sini tadi tulis dulu 4-nya, di belakang komanya cuma 1 angka, jadi nolnya cuma 1. Oke? Bisa dipahami ya? Sekarang tinggal kita kali, kita ubah jadi persenan juga, 100%. Kita coret nolnya dulu, ini 100 bagi 100, 175 kali 1, 175%. Nah, selesai, semuanya sudah berubah menjadi persen. Sekarang kita urutkan dari yang terbesar. Di mana yang terbesar? 175 dulu Pak. Oke, 175%. Yang mana lagi? 150%. Habis itu apa lagi? 80%. Kemudian 40%. Baru yang terakhir 25%. Ini urutannya dari yang terbesar. Sekarang kita tulis jawabannya di sini. Tadi 175% itu setara dengan apa? 175% itu sama dengan 1,75. Kemudian 150% yang mana? Kita lihat lagi di sini. Oh, 1/2. Untuk 80% yang mana? 80% adalah 4/5. Kemudian untuk 40% yang mana 40? 0,4. Yang terakhir 25% adalah yang mana 25%? Tetap 25%. Dia tidak berubah karena dia sudah bentuknya persen ini tadi. Nah, seperti ini cara mengerjakannya. Jadi jawabannya ini. Urutan dari yang terbesar dari 1,75, 1,5, 4/5, 0,4 dan 25%. Gitu ya. Gimana? Gampang banget kan? Soal-soal ini selalu keluar di setiap ujian nasional. Dulu sih ujian nasional namanya, sekarang mungkin asesmen nasional namanya ya, sama aja sih, mirip-mirip. Ngerjakan soal-soal begini juga. Oke, anak-anak, diperhatikan penjelasan Bapak. Jika masih belum paham ya, yang penting kalian harus bisa mengubah bentuk-bentuk ini menjadi pecahan biasa dulu, baru dikali dengan 100% diubah menjadi persen. Begitu caranya. Oke, bisa dipahami ya? Bisa. Baik, ada contoh lagi? Oh iya nih, ada di buku kalian. Ada contoh di nomor 9. Di sini ada nomor 9 ya. Urutkan pecahan ini dari yang terbesar. Oke, kita coba kerjakan nomor 9 ya. Di halaman 50. Oke, kita coba. Bapak coba ngerjakan nomor 9 halaman 50. Halaman 50, Bapak tulis dulu soalnya. 65%, 0,48, 1/3/8, terus berapa tuh lagi? 12/5, baru 4/5. Oke, sama caranya seperti tadi, kita ubah semuanya menjadi persen. Dari yang pertama dulu ya, yang ini dulu, 65%. Nah, ini sudah bentuk persen, jadi nggak perlu dirubah lagi, tetap aja. Oke, sekarang kita lanjutkan yang ini udah beres. Sekarang kita lanjutkan yang kedua, yaitu 0,48. 0,48-nya diubah dulu jadi bentuk pecahan biasa. Berapa ya? 48 per berapa nih? Di belakang koma ada 2 angka, nolnya juga ada 2. Per 100 jadinya. Gitu. Dikali, kita ubah jadi persen ya. 100%. Nah, coret nolnya 1. 48 kali 1, 48%. Nih jawabannya. Oke? Bisa ya? Bisa. Sekarang kita lanjutkan yang ketiga. 1/3/8. Ubah dulu jadi bentuk pecahan biasa. Dikali dulu baru ditambah. 8 kali 1, 8. 8 tambah 3, 11. 11/8.
dikali. Nah, 11/8 nya udah jadi pecahan biasa nih, kita ubah jadi persen. Dikali 100% sama dengan. Nah, sekarang kita kali dulu, oke? 100 bagi 8 bisa apa enggak? Kayaknya nggak ada yang pas deh Pak, berkoma. Oke, nggak apa-apa kalau gitu. Kalau 100 bagi 8 nggak ada hasilnya yang berkoma. Tapi kalau mau berkoma juga nggak apa-apa, boleh-boleh aja sebenarnya, nggak masalah gitu ya. Sekarang misalnya nih ada yang mau tetap bagi 100 bagi 8. Oke, kita bagi 100 dibagi 8. Kita bagi pistol. Oke, begini. 8 kali berapa yang hasilnya 100? Bukan begitu, pakai 10 aja, kegedean kalau 100 ya. 8 kali 1. 8 kali 1, 8. Dikurangkan 0. 10 kurang 8, 2. Oke, 8 kali berapa yang hasilnya 20 atau mendekati 20? 8 kali 2. 8 kali 2 hasilnya 16. Kurangi 20 kurang 16, hasilnya adalah 4. Nah, sekarang angka 4-nya udah lebih kecil daripada 8, nggak bisa kan dibagi. Sekarang ingat ya caranya, di atasnya dikasih koma, bawahnya dikasih 0. Atasnya dikasih koma, bawahnya dikasih 0 gitu ya. 8 kali berapa yang hasilnya 40? 8 kali 5, 40. 0. Oke, dapat hasilnya 100 bagi 8 adalah 12,5. Tulis di sini. 12,5. Sekarang tinggal kita kali 11 dikali 12,5. Tetap tulis aja dulu 125 aja, komanya dihilangkan dulu, kali 11 kayak biasa aja ya. 1 kali 5 5, 1 kali 2 2, 1 kali 1 1. Di bawah 5 nggak boleh dikasih. Sekarang kita kali lagi 1 kali 5 5, 1 kali 2 2, 1 kali 1 1. Ditambahin 5 7 3 1. 1375. Jawabannya 1375. Tapi ingat tadi ya, 125-nya ada komanya, ada 1 koma. Ingat kan? 1 koma. Maka kita kasih koma juga di sini. Nah, gitu, di belakang koma ada 1 angka. Jadi jawabannya adalah 137,5%. Gini caranya. Oke. Sekarang itu udah selesai, kita lanjutkan yang 12/5. Kita ubah dulu. 12/5 sudah bentuk pecahan biasa. Sekarang tinggal kita kali dengan 100% gitu ya. 100 bagi 5 berapa tadi? 20. 20. 10 bagi 5 2, ditambahkan nolnya, jadinya 20. Sekarang 12 kali 20 berapa? 12 kali 2 aja dulu. 2 kali 2 4. 1 kali 2 2, tambahkan nolnya, jadinya 240%. Nah, seperti ini. Sudah sampai 12/5, tinggal yang terakhir nih, 4/5. 4/5 sudah bentuk pecahan biasa, jadi tinggal kita kali dengan 100%. Tadi sama nih, 100 bagi 5 juga 20. 20 kali 4 hasilnya 80%. Seperti ini anak-anak. Oke, paham semuanya ya? Ya, pokoknya diubah dulu jadi bentuk pecahan biasa, baru dikali 100%. Apabila nih sudah berbentuk pecahan biasa seperti ini, lebih mudah lagi. Kamu tinggal kalikan dengan 100% aja. Baik, sekarang tinggal kita urutkan ya, mintanya dari yang terbesar. Yang mana yang paling besar nih? Kita cari dulu. Yang paling besar adalah 240%. Terus apa lagi? 137,5%. Baru kemudian 80%. Kemudian 65%. Yang terakhir adalah 48%. Nah, ini semuanya sudah ya. 240, 1375, 80, 65 sama 48%. Gak ada yang ketinggalan kan? Ya, sekarang 240% tadi yang mana jawabannya? 12/5. Ini urutan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah 1,1375% ini setara dengan 1/3/8 urutannya. Kemudian 80% itu adalah 4/5. Kemudian 65%-nya tetap nggak berubah dia.
Oke, 48%-nya adalah 0,48. Jadi begini jawabannya. Nah, udah ya, selesai semuanya. Sudah ada urutannya. Jadi urutan yang pertama dari yang terbesar adalah 12/5, 1/3/8, 4/5, 65%, dan 0,48. Itu urutan dari yang terbesar. Baik anak-anak, Pak Henry cukupkan dulu penjelasan Bapak. Untuk tugas kalian ada di sini, di buku kalian, halaman 50. Kalian coba kerjakan 2 soal aja. Nomor 10 dan nomor 11. Oke ya, dikerjakan nomor 10 dan nomor 11. Kalau nomor 10 ini ada pecahannya, minta diurutkan tapi dari yang terkecil. Urutkan ya, urutan yang benar dari yang terkecil, bukan dari yang terbesar. Kalau yang terkecil berarti kebalikannya, dari yang paling kecil dulu. Nomor 11, ini urutannya juga minta, ini ada 3 kebun. Kebun wortel 0,3, kebun kol 3/5, kebun jagung 1,2. Nah, semuanya diubah dulu jadi pecahan biasa, baru dikali dengan 100%, diubah jadi persen biar gampang. Urutan kebun Pak Rudi dari yang paling luas. Kalau dari yang paling luas berarti dari yang paling besar. Berarti yang nomor 10 dari yang terkecil, nomor 11 dari yang terbesar. Begitu ya. Baik, Bapak cukupkan sampai di sini dulu. Selamat mengerjakan tugasnya, ada di halaman 50. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.